Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku yang saya cintai, saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sampean sehat. Semoga kita bersama-sama bisa melewati ujian hidup ini dengan nilai terbaik yang bisa kita usahakan, dengan izin Tuhan tentu. Kucing keluarga kami, Nyimu namanya, ini yang memberi nama adalah majikan kesayangannya, yakni putri saya, baru saja meninggalkan kami sekeluarga karena usianya sudah sangat sepuh, sudah membersamai kami sekitar 12 tahun. Ia meninggal tepatnya Kamis sore di tanggal 21 bulan 1 tahun 2021. Mohon doanya. Sebagai rasa hormat atas persaudaraan kami sekeluarga dengan Nyimu ini, saya akan membaca catatan tentang Nyimu yang kebetulan saya tulis di buku Aku Hidupku Humorku sebagai sebuah bagian kesejarahan keluarga kami. Terus kaos ini juga dibuat mendadak oleh putri saya sebagai gambaran kecintaannya kepada kucing kesayangannya itu. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Putriku dan kucingnya, Nyimu. Kucing memiliki sejarah panjang di dalam keluarga saya, sepanjang umur pernikahan kami khususnya. Saya dan istri tentu. Sebagai bujang 29 tahun yang gelisah, perkawinan adalah anugerah. Ia menutup seluruh spekulasi tentang adakah orang seperti saya ini akan bisa juga hidup wajar seperti lainnya. Ada banyak catatan panjang kenapa kalimat ini saya tulis. Adakah orang seperti saya ini, ya? Itu kalau dijelaskan panjang. Saya tidak tahu apakah kecemasan ini wajar dialami setiap remaja. Jika remaja itu seperti saya, bisa jadi kecemasan itu bisa dimengerti. Soal pertama adalah kemiskinan. Luar biasa pengaruh kemiskinan itu pada keyakinan, terutama keyakinan pada diri sendiri. Apalagi kemiskinan kami berwajah sangat lengkap, mulai dari kemiskinan realistik sampai simbolik. Sambil membaca ini saya meminta maaf karena traffic di langit kami ini terbiasa ada pesawat-pesawat dari helikopter sampai pesawat-pesawat komersial. Ini memang khusus langit orang-orang khusus begini ini memang diincar oleh banyak kepentingan. Luar biasa pengaruh kemiskinan itu pada keyakinan, terutama keyakinan pada diri sendiri. Apalagi kemiskinan kami berwajah lengkap, mulai dari kemiskinan realistik sampai simbolik. Secara realistas, kelaparan adalah teman perut kami sehari-hari. Lapar pada saat itu bisa saja tidak istimewa karena banyak tetangga kami mengalami derita serupa. Akan tetapi setidaknya mereka punya rumah. Kami tidak. Sejak lepas kelas 1 SD hingga dewasa, saya tidak pernah merasakan indahnya punya rumah. Pengaruhnya terhadap kejiwaan diri kami sekeluarga benar-benar luar biasa, tidak terkecuali dan terutama pada diri saya. Tanpa rumah, kemiskinan itu menjadi sangat sempurna sebagai sebuah derita. Persoalan kedua adalah tinggi tubuh saya.
Sejak SMP saya sudah merasa pertumbuhan saya terhenti begitu saja. Saya takut sekali pada kenyataan ini. Wajah saya juga tidak terlalu ganteng, walaupun tidak jelek. Apapun bentuk wajah saya, tanpa tinggi memadai, wajah itu tak banyak artinya. Benar pula, sejak saat itu saya menerima bermacam-macam sebutan yang bersifat merendahkan. Aneka sebutan itu makin menjadi-jadi karena akan menggembirakan mereka yang menyebutnya. Tetapi pasti bersifat sebaliknya untuk saya yang disebutnya. Setiap saya menyukai seseorang, orang itu bisa mundur teratur bukan karena tidak menyukai saya, melainkan tidak cukup siap bahwa orang yang ia sukai adalah objek olok-olok sekitarnya. Anak itu biasanya mundur dengan sedih dan iba. Terasa dari sikapnya, sementara saya hanya bisa remuk redam karenanya. Untuk mengatasi soal ini, saya mengembangkan seluruh usaha untuk berprestasi. Belajar gitar, melukis, dan menjadi pintar di sekolah. Ada hasilnya. Ledekan itu mereda sejalan dengan prestasi saya, tetapi tidak lenyap sama sekali. Malah ada jenis bullying yang makin keras ketika saya makin berprestasi dan mulai menangguk rasa hormat di orang-orang sekitar. Mereka merasa memetik keistimewaan justru ketika masih tetap bisa merendahkan pada saat banyak orang lain telah menghormati saya. Pada orang-orang semacam ini saya menempuh cara praktis. Tidak saya pedulikan. Dan saya hanya peduli untuk makin berprestasi. Saya mencatat orang-orang yang kurang ikhlas menghargai pihak lain itu ternyata rawan menuai banyak masalah dalam hidup mereka sendiri kelak di kemudian hari. Bullying secara umum sangat sukses membuat kami sekeluarga dengan saya tidak terkecuali mengalami sindrom rendah diri. Saya memang sangat menderita saat dihina dan direndahkan. Tetapi saya juga sangat menderita saat melihat saudara saya mendapat penghinaan yang sama. Ketika kakak lelaki saya kecelakaan motor misalnya, ada seseorang memberitahu saya, adiknya, dengan tingkat kepuasan luar biasa. Entah kebencian apa yang dimiliki orang itu sehingga apa yang ia lakukan tak lebih dari syukuran dalam wujud sumpah serapah ketimbang pemberitahuan atas kecelakaan itu. Saya tidak tega mengutip kata apa yang dia ucapkan. Sekedar untuk membantu Anda membayangkan, kata-kata itu tak kalah kasar dari caci maki di media sosial, terutama ketika tahun politik tiba. Ya, sedih sekali melihat saudara begitu direndahkan di muka umum. Apalagi saudara saya itu sedang kecelakaan dan parah. Begitu juga kakak perempuan saya yang juga tidak sepi dari perundungan, terutama ketika kami tengah menjadi pendatang baru di sebuah kota. Saya tidak tahu apa masalahnya, tetapi ketika kakak sedang berpapasan dengan seseorang tetangga baru, di balik punggungnya orang itu melontarkan kata-kata pelecehan, sengaja ia perkeras agar kakak mendengarnya. Saya masih teringat wajah kakak yang merunduk, sedih, terhina, dan takut. Melihat saudara kandung terhina, sementara saya sendiri tidak berdaya, sungguh sejarah yang menyakitkan. Tekanan psikologis masa kecil semacam itu bukan bekal yang baik untuk pertumbuhan kejiwaan. Itulah mengapa saya harus berjuang melawan rasa rendah diri yang parah sampai saya dewasa. Di usia 29 tahun itulah usia psikologis. Jika saya memperoleh jodoh, selamatlah saya. Jika tidak, penderitaan itu akan makin panjang. Setidaknya begitulah kecemasan saya waktu itu. Agak panjang ya bacaan ini, karena ini memang praktek storytelling. Ya, jadi ini buku ini sekaligus adalah sebuah contoh storytelling dalam wujud story writing. Saya teruskan.
sabar. Kalau Anda tidak cukup kuat, ya monggo silakan Anda, saya persilahkan untuk menempuh apa cara yang paling Anda sukai. Maka tidak peduli apakah kecemasan itu salah atau benar. Ketika pada usia itu saya menemukan jodoh, Titut, ya, yang kini menjadi ibu anak-anak saya. Rasa syukur saya luar biasa. Istri saya wanita sederhana, bukan tipe dalam imajinasi ketika saya sedang jatuh cinta sebagai remaja. Akan tetapi, jatuh cinta melankolik semacam bayangan saya itu ternyata tidak terlalu penting dibandingkan dengan ketentraman hati saat saya menemukan jodoh bernama Raden Roro Sri Murdi Astuti yang sering dipanggil Titut itu. Saya tidak berbunga-bunga saat dipertemukan dengan Titut, karena baik saya dan istri bukan dua pihak yang saling tergila-gila. Kami berdua seperti dianugerahi perasaan yang sama, tentram. Belum cinta, tapi sudah tentram. Sebuah perasaan yang tak kami rasakan sebelumnya. Maka rasa tentram itu membuat saya terasa ringan membayangkan aneka konsekuensi perkawinan yang kelak nanti kami akan jalani itu. Pada bulan pertama kami menikah, satu persatu, aneka konsekuensi itu mulai bermunculan. Salah satunya datang dari ibu mertua yang sangat ingin tinggal bersama kami. Konsekuensi? Bukan. Itu keberkahan. Adalah kebahagiaan. Ditunggui ibu mertua. Halo, Mas Gojek lewat. Sampai mana tadi? Adalah kebahagiaan ditunggui ibu mertua, karena dalam tradisi keluarga kami, seorang ibu sering menjadi rebutan bagi anak-anaknya untuk tinggal bersama. Siapa yang dipilih untuk ditinggali itulah yang pihak yang merasa paling beruntung. Persoalan yang menjadi pikiran saya bukan beliau, melainkan kucing-kucing beliau. Ibu mertua adalah penyayang berat kucing. Syaratnya ibu boleh membawa kucing, kata beliau. Tentu saya langsung mengangguk, tetapi sebenarnya batin saya, ini dia ujian itu. Walaupun tidak sampai pada derajat membenci kucing, saya belum sampai tingkat menyukai. Perasaan saya padanya datar-datar saja. Tidak demikian dengan ibu mertua, dan celakanya demikian pula istri saya. Saat itu istri agak menahan diri membuka rahasia hatinya, dan agar lebih aman, ia titipkan pada ibunya. Akhirnya MOU saya dan mertua kami sepakati. Ada beberapa kucing menyertai hidup kami yang baru. Pada dasarnya masih terdapat perbedaan persepsi pada tingkah laku kucing. Selalu saja ada tekanan batin yang saya alami setiap hari. Jika dalam pandangan saya tingkah laku kucing itu nakal, tapi tidak dalam pandangan ibu. Ia lucu dan menggemaskan. Jika perbedaan ini dilakukan istri, pasti sudah menjadi pertengkaran. Karena itu hasil pandangan ibu, saya hanya bisa terdiam. Apalagi rumah kecil itu relatif belum cocok untuk memelihara hewan piaraan dengan segenap konsekuensinya. Apalah artinya kerepotan kecil dibandingkan dengan keberkahan hasil ditunggui ibu? Saya menghibur diri. Banyak sekali keuntungan. Istri saya yang belum pintar memasak memperoleh dukungan luar biasa karena masakan enak tersedia setiap hari. Hasil karya ibu. Kami juga tidak perlu bersilaturahmi ke saudara-saudara yang lebih tua karena merekalah yang datang ke rumah kami. Walau kami adalah anak termuda, karena kami sama-sama anak bungsu. Titut anak bungsu, saya anak bungsu. Karena ibu di rumah kami, maka terpaksa kakak-kakak kami itulah yang sowan ke kami. Beliau selalu bangun sangat pagi, dan sepagi itu telah tercium bau teh panas diseduh. Adalah kebetulan selain ibu saya, ibu mertua saya dan istri juga penyuka teh panas.
Jadi soal kucing itu, betapapun sering membuat saya tertekan, saya menahan diri untuk tidak melanggar garis api. Baru setelah ibu mertua tiada, saya relatif berani mengemukakan keberatan atas kucing-kucing itu. Saat itu, karena persoalannya menjadi semakin rumit. Karena saking berkasih sayangnya kepada hewan, kucing kami terus bertambah. Kucing-kucing kampung sebelah banyak berdatangan untuk mengadu nasib ke rumah kami. Dan mereka mendatangi tempat yang tepat. Tambahan lagi banyak kucing internal yang terus beranak pinak. Kami benar-benar kewalahan. Saya terutama. Apalagi jika musim kawin tiba. Mereka memilih kencan di malam hari tepat ketika seluruh kampung telah terlelap. Tak mengapa jika mereka melakukannya dengan tenang. Celakanya tidak. Seekor betina bisa diapeli 2-3 ekor pejantan. Akibatnya mereka tidak sibuk pacaran tapi sibuk bertengkar hebat. Kami sungguh merasa bersalah pada tetangga kanan kiri, apalagi kami tinggal di komplek perumahan kecil. Maka dengan hati-hati saya meminta pengertian untuk mengatasi soal ini. Bayangan saya adalah mengevaluasi kucing-kucing itu bukan mengevaluasi. Bayangan saya adalah mengevakuasi kucing-kucing ini, tapi entah kemana. Akan tetapi tak mungkin tindakan itu dilakukan serampangan. Saya tahu istri memiliki naluri yang sama dengan ibu mertua yang sangat menyayangi kucing. Ada Mas Rudi, motornya berhenti, itu sayur langganan kami. Mengusir kucing begitu saja atau malah membuangnya di tempat yang jauh bukan tindakan bijaksana. Lagi pula walaupun tetap belum sampai tingkat menyukai, demi melihat orang-orang yang saya sayangi itu menyayangi hewan-hewan itu, muncul pula rasa iba saya pada kucing-kucing kami itu. Maka mengusulkan mencari orang tua asuh adalah jalan pikiran yang saya bayangkan. Istri dengan berat hati menyetujui rencana itu dengan syarat mereka tak bisa dibuang begitu saja. Sayalah yang berhari-hari bingung mencari jalan keluarnya. Siapa orang tua asuh yang malang atau malah beruntung itu? Saat itu belum musim media sosial yang mudah mengabarkan apa saja. Siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nasib kucing-kucing itu juga tidak mudah ditawarkan secara luas kepada siapa yang berkenan mengadopsi. Satu-satunya cara ialah sambil menunggu keajaiban, saya membayangkan wajah-wajah penyayang hewan sejauh yang saya ingat. Nah, dari sederet wajah itu, muncullah sosok ini, seseorang yang unik, heroik, dan otentik. Unik karena tidak semua pribadi sanggup menjalani peran seperti dia. Teatrawan, penyair, pencinta kota, pencinta sejarah, dan penyayang hewan. Rumahnya nyaris seperti kebun binatang. Heroik karena jangan coba-coba melanggar apa yang ia anggap sebagai prinsip dan idealismenya. Ia akan melawan dengan segenap kekuatannya. Otentik karena ia adalah pribadi yang siap dengan konsekuensi atas peran yang ia pilih. Orang itu adalah tokoh penting Semarang, namanya Jawahir Muhammad. Karena kecintaannya pada hewan demikian terkenal, saya memberanikan diri mengutarakan hajat kami. Saya sempat khawatir. Benar beliau mencintai hewan, tapi populasi kucing kampung sangat banyak. Jangan-jangan beliau sudah kerepotan menanggung piaraannya selama ini. Agak hati-hati kami menyodorkan tawaran itu. Tak kami sangka, beliau gembira menyambutnya. Hari ini kami berkabar, besok beliau sudah datang bersama putrinya dengan tas angkut. Semua kucing yang kami tawarkan diangkut dengan tas besar untuk sepeda motornya yang relatif kecil. Saya masih ingat ekspresi putri beliau saat melihat kucing-kucing kami. Ia gemas, gembira, bahagia, dan itu membuat kami lega. Kucing-kucing ini akan berada di pihak yang tepat. Saat saya menulis bab ini,
Mas Jawair sedang sakit dan terus berjuang menuju sehat. Kami doakan. Kami sekeluarga sempat membesuk beliau yang tampak bahagia dengan kedatangan kami. Doa kami sekeluarga lewat tayangan ini. Wah, masih banyak halaman, jadi nanti dibagi ya. Nanti ada pembacaan 1, pembacaan 2. Tapi saya akan melangsungkan bacaan ini. Kalaupun nanti putri saya yang mengedit ini, si temannya Nyimu ini, nanti terserah apakah akan dibagi atau diteruskan. Singkatnya, sejak ibu tiada, kemudian lahir putri kami, Suha Aisyah.